kalau mau usaha saya sarankan jangan buru-buru nafsu, jadi dipikir dulu resikonya apa bagaimana. Ya masuk Pak, Bu, sini. Gimana rasanya? Luar biasa banget. Iya wangi kan? Iya. Iya. Banyak ya porsinya ya. Inilah masukan untuk pemula, jadi biar orang bisa paham gitu. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sugeng Agus. Hari ini ada kedatangan tamu dari Bekasi ya, Pendurenan. Nah, jadi Pak Saiful dengan Ibu Yati. Tadi Jalan Mawar 7 Pendurenan. Nah, aslinya dari mana? Asli saya Sukabumi. Sukabumi, Bu. Subang. Kedatangan Bapak Ibu ke sini itu jualan udah kira-kira 1 tahun. 1 tahun, tapi ternyata bumbunya salah. Bapak Ibu ini belum melihat channelnya tentang bumbu-bumbunya gitu ya. Makanya saya tanya masak minyaknya pakai lada gak? Enggak. Makanya dari itu Bapak Ibu datang ke sini pengen ngobrol dan silaturahmi tentang mie ayamnya bagaimana. Nanti mudah-mudahan sepulangnya dari sini jadi resepnya itu biar dirubah gitu. Jadi ini jadi alat-alatnya seperti gerobak gitu, jadi gerobak, terus dandang-dandang, panci kayak gitu, golok kayak gitu. Makanya ibu mau merubah nasib seperti pengikut saya. Jadi dia mau dirubah gerobaknya. Jadi tadinya kan bapak mau bikin sendiri ya, gerobak mau bikin sendiri yang model tungku 2 yang ada bakso ada ini. Ternyata ya nyari gerobak yang tungku 2 model yang ada saungnya itu juga lumayan mahal dan pembikinannya terlalu rumit lah. Nah, akhirnya dia ada kesepakatan untuk membeli, jadi gerobaknya tetap saya suplai, cocok mau saya dengan gerobak saya dan alat-alatnya ngikut gitu. Jadi kayak macam serok, kayak menggolok, kayak macam wajan kayak gitu. Dan nanti insya Allah kalau ada dikasih sehat nanti bisa berkunjung ke sono. Nanti akan saya ajarin sampai selesai gitu. Jadi mungkin kalau misalkan dia buka 1 apa 2 hari, 3 hari sampai seminggu, kalau udah dikabarin nanti saya bisa berkunjung ke tempat bapak. Nanti saya ajarin cara masaknya ayam, cara masaknya ini minyak, nanti saya ajarin sehari gitu supaya bisa paham. Soalnya ini ya mohon maaf aja, jadi usianya udah gak kayak anak muda kayak ini gitu. Jadi mesti bimbingan yang bener-bener apa yang detail. Kayak kemarin yang di Jakarta sama, jadi usia hampir sama kan. Ya kita harus ngasih support atau motivasi supaya penjual itu semangat gitu. Jadi nanti bisa jualannya berjalan gitu. Jadi membeli dengan peralatan seadanya. Oke, mudah-mudahan kedepannya sana saya bisa silaturahmi ke tempat bapak ibu dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Oke, tetap semangat. Yang lain misalkan ada yang pengen dikunjungi, pengen disilaturahmi, pengen ngasih masukan apa-apa boleh nanti di japri aja nanti atau di komen nanti bisa saya kunjungi. Barangkali ada minat gitu untuk supaya jualannya itu bagaimana, takut ada yang keliru ya Pak. Iya, jadi kalau jualan itu misalkan nggak laku apa kurang laku, takut ada yang salah kan, ada yang kita di sini kan nggak bisa bisa menilai gitu loh. Jadi hari Selasa 8 November. Jadi nanti ngeliputnya lagi kita nggak tahu nanti. Kalau ini yang penting persiapannya udah matang. Oke, tetap semangat, yang lain ditunggu. Kalau misalkan ini balik nih, pencet nih, ini pertama pencarian. Nah, pencarian, terus ini ada tulisan Sugeng Agus, pencet. Nih ada tulisan mie teman nih, pencet lagi. Tuh. Nah, pencet lagi gini tuh. Jadi ada tulisan video. Nah, di bawah ini ada video. Nah, itu udah, itu bawah ini video saya. Dari yang pertama, terakhir, kedua, ketiga, keempat itu saya semua. Siapa taunya kalau lagi pas YouTube, Mas aku Ikut lagi aja. Enggak, kalau ibu mau cari nih, misalkan cara bikin sambal ada di sini, cara mengeracik ada, tuh, cara mengapa mie yang nggak awet, ngangetin ayam ada, gitu, komplit di sini Bu, tinggal dicari nih, tuh, tuh. Jadi nanti ibu sambil tidur gitu, ya, dipelajarin gitu. Ya, alhamdulillah nih bisa ketemu ini. Jadi itu video semua nggak ada yang lain. Jadi kalau misalkan ibu mau nyuci gelas, ini sini ada cuci gelas supaya bersih. Gitu. Ada rahasianya di situ, nanti dipraktekin pasti terbukti gitu. Iya, mudah-mudahan kita doakan nanti bisa nular gitulah. Bisa berkembang. Sini lah, sini udah saya lihat tadi itu. Jadi kalau nggak ada rasa cinta nggak mungkin nyampe.
Mau nanti dicobain dulu masakannya di sono, dicobain dulu. Jadi oh ya nanti dicobain dulu rasanya kayak apa gitu. Nanti biar dibikinin ke warung ya. Ya udah ke warung sambil lihat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sugeng Agus. Hari ini kedatangan tamu. Jadi tamu itu katanya dia pengen usaha tapi pengen nanya-nanya dulu. Jadi saya benarkan orang itu ketika mau usaha tidak harus beli alatnya, harus prakteknya gitu, nggak harus kita terjun langsung bagaimana. Cuman barangkali bisa dikasih tahu masukan apa sih kalau orang mau usaha itu karakternya bagaimana, apa yang harus dipersiapkan atau kita praktek dulu atau belajar dulu. Jadi dari Mbak siapa? Mbak Eli. Tinggalnya di Cililitan. 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 Jadi maksud kedatangan tadi ke sini Ingin rencananya sih pengen buka usaha mie ayam. Makanya sebelum buka usaha saya mau nanya dulu apa aja sih yang diperlukan gitu dan bagaimana gitu untuk cara bikinnya atau apa-apanya gitu kan Mas Sugeng yang lebih tahu. Jadi saya langsung nanya ke Mas Sugeng. Oh iya. Ya, terima kasih. Jadi tadi saya kasih rincian nih pemirsa. Jadi ini rincian sama gerobak sama perlengkapannya ini tuh sekitarnya 5.740.000. Ya itu cuma estimasi ya. Itu bisa lebih. Nah, ini yang inti-inti aja gitu. Jadi udah sama gerobak. Jadi untuk mie ayam dan sama gerobak dan alat-alatnya itu estimasi 5.700.000. Jadi pemirsa kalau mau usaha misalkan seblak, usaha apa Kentucky kayak gitu, memang tertarik dengan usaha itu atau lihat di YouTube itu dengan channel atau tertarik dengan usaha itu, jangan terpancing. Jadi ditanyakan dulu apa sih bagaimana sih keluh kesahnya. Jadi dipelajari dulu baru ditanyakan, terus nanti resepnya bagaimana gitu loh. Kalau mau usaha saya sarankan jangan buru-buru nafsu, jadi dipikir dulu resikonya apa bagaimana. Inilah masukan untuk pemula, jadi biar orang bisa paham gitu. Oke, terima kasih. Ini ada kompornya. Misalnya ya di rumah atau apa di gitu ya. Jadi mau buka Pak, misalkan kecil-kecilan lah gitu, pakai apa? Pakai GoFood, apa dibuka di rumah di teras gitu, tidak menggunakan gerobak, cukup pakai ini dengan meja. Jadi bikin meja yang tingginya hampir segini, di sini bisa. Jadi ini untuk begini. Belakangnya, jadi baju mangkok. Itu untuk mangkok gitu. Jadi nanti ketika mie-nya itu kita taruh di box. Nah, kita jeburin, kita pindahin lagi ke sini gitu. Jadi ini tidak menggunakan gerobak. Jadi nanti dipadukan dengan meja. Jadi untuk di rumah ya. Nah, di rumah nanti mejanya di sono meja makan. Ada macam teras nih, ini teras. Nah, teras ini kita buka sini, di sini ada tulisan mie ayam misalkan gitu ya, mie ayam, bakso kayak gitu lah. Orang kan punya ayam terus buka, ada tulisan buka gede. Buka jam. Orang tahu kan begitu orang lewat ada mie ayam pasti ngomong gitu kan. Ada Pak, ya duduk aja nanti kita bikin di sini. Gitu. Jadi itu untuk yang konsepnya tidak pakai gerobak. Terus kita juga bisa buat online di WA misalkan kirim. Terus di GoFood nanti bikin di GoFood mie ayam apa namanya gitu. Jadi nanti untuk tambahan, kalau GoFood kan enak biarpun itu di dalam rumah. Kalau ada orderan kan di situ GoFood tunggu di sini gitu. Kalau misalkan ada order masuk. Kalau pakai depan temanmu boleh nggak? Teman duduk. Enggak Pak. Yang penting jangan mie ayam. Kemarin juga ada yang ngomong mie ayam cabang Ciledug, takut kena pajak. Terus waktu itu panggilannya bejo, karena semua bejo kan. Ya nggak apa-apa, bejo teman Aku bejo. bilang anakku. Nanti pada aja. Ini ayam tengah bejo. Penggorengan. Jadi 5 juta lah, istilahnya 5 juta itu udah bisa untuk jualan. Berbalik ya. Kalau mau usaha saya sarankan jangan buru-buru nafsu, jadi dipikir dulu resikonya apa bagaimana. Inilah masukan untuk pemula, jadi biar orang bisa paham gitu. Oke, terima kasih. Nggak bisa, saya dulu pernah jualan capcin. Capcin. Gerobaknya los aja gitu. Kalau bisa nih, tapi sayang kalau di bolong bisa Enggak, juga. kalau misalkan gerobaknya polos tinggal dipadukan sama ini. Jangan mas, maksudnya Ditempel. maksudnya gini, gerobak mie satu, gerobak mie satu gitu ya. Jadi kita ada di rumah. Dan tempatnya ada nggak? Disuruh ya, atau dia ada tempat. Ya maksudnya tempatnya gerobak itu kalau situ mau bikin model kayak gitu, tempatnya yang mau jualan, takutnya ke tambah gerobak satu lagi. Disuruh itu udah di rumah, cuman di jalan, cuman nyari yang tempatnya enak gitu. Oh, dia terpaksa. Oh, iya, iya. Polanya nanya dulu sama Boleh, iya. udah ada tempat. Ya, jadi semua itu dikonsultasikan kayak apa? Tadi sih kata suami sih. Kenapa? Ya
kalau orang usaha itu harus konsultasi dulu sama yang tahu. Jadi Berarti jangan kan aturannya kan? iya, jadi jangan langsung beli alat ini buka tahu-tahu nggak laku. Aku udah nonton dulu Nah. jadi semuanya bisa di sini makanya nanya nah untuk ayamnya sama mie-nya apa dari sini juga aku Kalau apa saya aja. mie-nya aja. Oh, mie aja. Jadi Nah, nanti kan ayam tinggal masak. diajarin. Diajarin. Terus bakso cuma kurang tua kalau kecil baksonya kan masih gede Kalau yang gede juga bisa dibikin yang gede. itu ciri apa sih? Iya, kadang-kadang kalau lagi mahal ya kecil. Gitu Saya lagi larang tuh dagingnya. Dagingnya lagi mahal. Oh. Jadi nanti kalau murah ya gede lagi. Oh, kalau nggak jadi tergantung daging. Iya. Nggak ngurangin porsi. Iya. Porsi sih nggak berkurang, cuma Baksonya kecil. Tahu amat terus. Iya. Jadi ini berapa liter mas? Oh, jadi ini khusus ini Ya kayak kemarin masak minyak, masak ayam, masak sambal, satu ini kan. Satu ini. Terus apa yang ini? kapan mangkok. Bekas gitu. Mau pakai apa ya? Jadi kalau misalkan kita mau pakai meja, Ini bikin sendiri mas? ya. Jadi misalkan pakai meja, mejanya nggak mau kotor pakai ini. Ini mangkoknya kan ada 9. Kita lah tinggal ngacek aja nanti. Begitu tuh pindahin ke mau kemana, mau dibungkus. Jadi sini misalkan kotor, tinggal nyiram tempat ini. Jadi bawahnya nggak usah ngelap bersih. Sapinya. Nah, jadi misalkan takutnya mejanya kecil, pakai gini kan bisa. Cukup satu mie mas? Ya, Cukup satu mie? cukup satu ini. Minta kertas tuh mas. Jadi dari paket 5 juta itu apa aja biar salah satunya Ini. buat Agak jauh dari mie ayam bakso, jangan terlalu dekat itu. ada mas yang lain. Iya, maksudnya jangan terlalu berhadapan kayak gitu. Habis ngelas tadi dihitung Bu. Kalau saya sesuai ukuran, misalnya ukurannya bagaimana saya bikin. Iyalah kan tergantung kita yang beli mas. Ini gelas kita bisa beli di sini apa sih pada mas? Bisa. Yang ada boleh dibeli semua. Weh, udah tuh apa Scoopy sama itu tuh nggak apa-apa saya lagi. Lupa. Aslinya mana sih? Saya lahir Jakarta, Oh. mama saya Sunda, bapak saya Jawa. Makan dulu dong, ngapain dong? Udah cobain apa? Ya iya, kalau nggak enak aku pulang langsung ngapain nanya-nanya. Enak lah kalau nggak enak nggak kesini. Makanya udah lama ada tanya kesini tapi ya itu nggak sempat karena dia kerja. Nah, sekarang lagi nggak berhenti lagi istirahat break. Bilang Jualan mie aja apa? Nah itu dia Nggak apa-apa, makanya. cewek, nggak apa-apa. Aku kesini makanya karena anakku lagi. Emang harus laki apa enggak? Dia mau. Ya bagus. Berarti pakai itu. Soalnya kemarin tuh pengen buka ini kan, pengen buka apa dimsum gitu. Dimsum sama Dia maunya mie tertentu. ayam. Kalau Karena mie dimsum ayam semua orang suka. You know? Terus ya ngeraciknya pelan-pelan aja. Kalau dimsum kan ya orang-orang ini aja. Mie ayam nggak panas, nggak hujan, nggak deres, kecuali banjir ya. Orang masih suka. Ya masuk Pak, Bu, sini. Gimana rasanya? Luar Iya. biasa banget. Iya wangi kan? Buat porsi saya, aduh. Iya. Banyak ya. Iya, aku juga nggak sanggup. Iya. Banyak ya. Iya, Iya. saya Ada ngobrol, jadi nggak Nanti berasa. tak kasih sampel minyaknya, Iya. bawa dikit, ke plastik dikit. Nanti aromanya kira-kira mendekati nggak kayak gitu loh. nggak suka pakai. Terus es teh manisnya dibikin yang enak kayak punya saya. Tadi nggak minum ya? Iya, itu ST Bapak yang foto saya. Oh. Saya panas banget. Minum es. Jadi pakai es teh manis. Nanti saya bawain deh. Nanti di mobil. Nanti Tehnya saya- apa nih? Teh dandang. Nanti racikannya di YouTube udah ada. Jadi ukurannya berapa? Nanti ditonton aja gitu. Jadi resepnya udah komplit. Pesan banyak. Ibu udah jualan. Udah, nggak bisa tuh Udah. jualan. Cuman Cuma saya mau belajar itu Masih- kadang-kadang ya. Oh, bukan dari resep sini. Semua Oh, udah pakai, nyoba, tapi ada yang lewat. ketinggalan. Ada yang nggak kepake nih resepnya. Kok bisa lewat, Opa? Kan mungkin kita menonton YouTube Anu, nggak namanya ini, nggak belum ini. apa namanya? Bapaknya belum. Jadi malah ini nggak pakai bawang lada. Kan Nggak ada. Tadi Iya, video. Ibu pakai kembar. Banyak Enggak, tropika, nggak pakai kembar. Jadi bahan-bahannya bagus. Cuman jadi saya pas ngegoreng awal, wah gosongan. Tadi kok minyaknya nggak gosong juga, agak kuning kayak pakai tropika ya. Pas aku pakai Tapi tropika. kuningnya mah bagus minyaknya itu. Minyak ya harus begitu gede gitu. Jadi aduk terus, jadi menggulak. Makanya ntar kalau goreng itu ketika bumbu dimasukin itu kalau nggak menggolak digedein kompornya supaya asapnya itunya menggolak. Ya, Keluar. Tapi harus diaduk. Kalau nggak diaduk nempel. Jangan lepas terus, diaduk terus. Iya. Nanti kalau udah kira-kira udah menguning, itu nggak diaduk nggak apa-apa, udah ngambang. Nah, udah ngambang. Iya, udah ngambang, dia udah nggak nempel di bawah, itu nggak gosong. Udah menguning, udah diserok, taruh di saringan. Udah. Ini belum
Belum, itu masih basah. Ya, Bapak Ya, oke. Ya, Makasih banyak. ya, sama-sama. Ilmunya Ya. udah kita ambil. Nanti bisa berkunjung kapan nanti kalau misalnya ini. Ya, Bapak harus kasih kabar aja kalau Kabar. saya siap-siap beli bahannya. Siap, Kita siap. pamit dulu. Ya, makasih. Makasih Bu. ya, doanya ya, bagus. Ya, ya, makasih. Nanti tinggal di ini aja kalau misalkan ini. Mas sini aja. Ya, kalau kapan aja nggak apa-apa. Saya siap. Sama Fitno ya. Foto bareng nggak apa-apa kan? Oh ya, Foto bareng. bareng dulu dah. Ya.